Sudah ready belum untuk beribadah kepada Tuhan? Hari ini kita akan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita juga akan menyembah Tuhan melalui puji-pujian kita. Oke deh, kalau begitu anak-anak silakan duduk dengan tenang. Cari tempat yang tenang untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Sudah ready ya? Oke, kalau sudah, kita mau siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Silakan anak-anak, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hari ini Tuhan kembali memberi kami kesehatan, kekuatan, sukacita untuk kami dapat datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian kami. Kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Kiranya setiap kami boleh Tuhan senantiasa tolong melalui Roh Kudus-Mu agar kehidupan kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Ibadah kami hari ini kami serahkan di dalam tangan pengasihan dan pertolongan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terpujilah nama Tuhan, ampuni setiap dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Anak-anak di rumah udah siap kan memuji Tuhan? Yuk langsung saja kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Every Move I Make. Kita mau gerak buat Tuhan. Ya, semangat ya anak-anak. Na na na. Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Masih tetap bangkit berdiri, kita mau berjalan bersama Tuhan. Dalam suka ataupun dalam duka, kita tetap mau ikut Yesus. Kita nyanyikan Jalan Serta Yesus.
Kanan dulu ya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, sekarang kita masih tetap berdiri, kita mau memuji bagaimana kasih Yesus indah dalam hidup kita. Kita nyanyikan kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, anak-anak boleh duduk. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Anak-anak duduk yang tertib ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh,
bersukacita dong? Masih ya, pasti kamu masih tetap bersukacita. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya Lose bawa sesuatu nih anak-anak. Lose mau kasih tunjuk sama anak-anak apa yang Lose bawa. Kira-kira anak-anak tahu nggak apa yang Lose bawa? Pasti nggak tahu ya, penasaran? Oke deh, Lose akan kasih tunjuk. Jadi Lose ini ada bawa bahan-bahan untuk membangun rumah. Jadi Lose tuh pengen banget membangun rumah yang kuat, yang kokoh. Lose sempat berpikir, apa ya kira-kira bahan-bahan yang diperlukan. Lose coba siap-siapin dong. Lose ada bawa ini. Apa nih ya? Ini dulu deh ini. Nih, Lose ada bawa apa nih? Palu, benar. Lose juga ada bawa ini untuk ngukur-ngukur meteran. Lalu Lose juga ada bawa gergaji. Nih, aduh, anak-anak tahu? Ini gergaji ya. Dan Lose juga ada bawa ini, drill namanya, yang untuk melubang-lubangin itu loh. Nah, dan Lose juga ada bawa paku-paku kecil. Menurut anak-anak, bahan-bahan yang Lose siapin ini udah cukup nggak ya untuk membangun rumah? Lose takut loh kalau salah nanti. Jadi Lose agak-agak bingung gitu anak-anak. Menurut anak-anak cukup nggak ya? Kayaknya enggak ya, kayaknya kurang ya. Oke deh kalau gitu Lose nggak mau ambil keputusan yang buru-buru deh. Lose nanti akan baca buku petunjuk yang lain, Lose akan cari informasi yang lain supaya apa yang Lose persiapkan ini semakin bagus. Karena Lose tidak mau membuat kesalahan di dalam apa yang akan Lose kerjakan. Ternyata membangun rumah itu nggak gampang ya. Dan bahan-bahan yang dipersiapkan juga nggak boleh sembarangan. Harus dipersiapkan dengan betul-betul, ya kan? Oke deh kalau gitu. Langsung aja deh kalau gitu ya, kita mau belajar firman Tuhan. Ngomong-ngomong anak-anak, firman Tuhan yang hari ini kita pelajari itu ada kaitannya loh dengan membangun anak-anak. Jadi di dalam Alkitab ternyata ada loh, Tuhan Yesus pernah sampaikan bahwa bagaimana kita dapat membangun dengan cara yang benar. Anak-anak tahu nggak kira-kira itu tertulis di kitab apa? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, jadi pada waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, melakukan pelayanan di bumi, Tuhan Yesus itu sangat suka mengajar. Dan pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus mengajar, banyak sekali orang yang datang untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Apa ya yang Tuhan ajarkan? Oh, banyak banget. Tuhan mengajarkan tentang kasih, Tuhan mengajarkan tentang pengampunan, Tuhan mengajarkan untuk setiap orang itu menjadi garam dan terang, menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan juga melakukan mujizat, Tuhan melakukan kesembuhan, banyak banget. Nah, Tuhan mau setiap orang yang datang kepadanya, yang mendengarkan pengajarannya, itu tidak hanya mendengar saja, melainkan juga menjadi pelaku firman. Nah, tapi kan orangnya banyak banget nih anak-anak. Tuhan mau memastikan nih, apakah mereka menjadi pelaku firman Tuhan atau hanya mendengarkan firman Tuhan saja. Untuk memastikan itu, Tuhan mengajar dengan sebuah perumpamaan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang itu anak-anak. Yuk, kita akan buka Alkitab kita. Hari ini kita mau belajar dari kitab Lukas, pasal yang ke 6 ayat 47 sampai 49. Yuk kita buka ya. Kitab Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49. Kalau kamu sudah lihat, sudah menemukan, kamu akan lihat di situ judul perikopnya adalah 2 macam dasar. Jadi firman Tuhan hari ini tentang perumpamaan 2 pembangun anak-anak. Nah, kita mau lihat dan kita mau baca bersama-sama. Oke deh, sambil menunggu, kita mau pastikan dulu nih, anak-anak di rumah sudah bisa baca Alkitab ya tentunya ya. Yuk kita akan mulai. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa dulu. Mari kita akan bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami saat ini mau belajar firman Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk dapat mengerti apa yang harus kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk memiliki hati yang lembut sehingga ketika firman Tuhan itu disampaikan, ditaburkan, firman itu tidak berlalu begitu saja tetapi dapat bertumbuh dengan baik dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Berkati Lause dan berkati setiap kami ketika kami belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, kalau begitu kita langsung saja membuka Alkitab kita ya. Kita mau membaca firman Tuhan. Kamu membaca dari rumah, Lause akan pimpin untuk membaca firman Tuhan hari ini. Sudah ready? Oke, kita akan baca. Demikian perumpamaannya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, anak-anak, ternyata dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di situ Tuhan Yesus menjelaskan ya, ada dua kategori orang yang membangun rumah. Ada dua kategori orang yang mendengarkan firman Tuhan dan datang kepada Tuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, Lause akan menceritakan sebuah cerita ini, anak-anak ya. Yuk kita akan sama-sama dengarkan ya. Jadi pada waktu itu ada dua orang laki-laki, namanya Philo dan Hugo. Philo, dia mempersiapkan bahan-bahan untuk membangun rumah. Begitu juga dengan Hugo. Mereka sudah mempersiapkan nih anak-anak. Sudah siap-siap, sudah kemas-kemas kayak Lause tadi ya. Mereka sudah memastikan bahan-bahan yang mereka perlukan itu sudah cukup ya. Terus mereka mulai cari nih tempat. Akhirnya mereka menemukan tempat yang cocok. Nah, ketika mereka sudah berhenti dan menemukan tempat yang cocok itu, mereka memulai pekerjaannya. Nah, apa ya yang dilakukan oleh kedua orang ini? Nah, ternyata Philo memulai dengan membuka buku petunjuk yang dia bawa. Buku petunjuk itu memberitahu dia bagaimana cara-cara dan apa-apa saja yang diperlukan untuk membangun rumah. Philo membaca terus, mempelajari terus. Oh, yang ini boleh dilakukan. Oh, yang ini nggak boleh dilakukan. Oh, kalau membangun rumah itu ukurannya segini. Oh, kalau misalkan aku membangun rumah nggak boleh di atas tanah langsung. Harus ada batu untuk menopang bangunan rumah yang akan aku bangun. Seperti itu yang dipelajari oleh Philo. Sedangkan Hugo, anak-anak, ternyata Hugo tidak melakukan hal yang dilakukan oleh Philo. Dia malah merancang apa yang dia ketahui berdasarkan pemikiran dan keinginannya sendiri. Dia tidak menggunakan petunjuk apapun untuk membangun rumah. Lalu bagaimana ya hasilnya? Wah, ternyata anak-anak, ketika Hugo sudah selesai merancang sesuai dengan keinginannya sendiri, dia mulai membangun. Dibangun dia bangun, dia mulai membuat rumah, menyusun batu-batu ya. Pada waktu itu di Israel membangun rumah itu menggunakan tanah liat ya anak-anak. Nah, si Hugo membangun. Nah, ketika Philo sudah selesai mempelajari petunjuk itu anak-anak, dia melihat, wah, ternyata Hugo melakukan kesalahan. Dia mencoba untuk memberitahu Hugo, lihat, kamu harus lihat buku petunjuk ini.
Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Hugo? Hugo tidak mau peduli. Dia menolak apa yang diingatkan oleh Pilo. Dia bilang, aku nggak perlu pakai buku petunjuk itu. Aku bisa lah mengerjakan ini. Aku bisa tanpa bantuan apapun. Aku bisa sendiri. Membangun rumah itu gampang gitu katanya si Hugo. Ya, karena si Pilo sudah ingetin, sebenarnya dia sedih karena dia lihat temannya salah. Terus dia coba ingetin tapi temannya menolak. Dia sedih, tapi ya udah deh kalau gitu. Setelah itu Pilo pun mulai membangun. Dia ambil sekop anak-anak. Dia mulai menggali. Wah, dia gali tanahnya ya. Dia gali. Wah, pasti itu tidak mudah untuk Pilo ya. Dia capek. Tapi dia tahu karena dia sudah belajar sesuai dengan buku petunjuk. Dikatakan bahwa dasar atau fondasi itu sangat penting untuk mendirikan rumah. Jadi kalau kita membuat rumah itu harus ada fondasi. Supaya apa? Supaya kalau misalkan ada banjir, ada hujan, atau ada apapun itu, fondasi itu bisa kuat menopang bangunan rumah yang didirikan oleh seseorang. Nah, Pilo tahu bahwa fondasi itu sangat penting. Dia tahu membuat dasar atau fondasi itu tidak cepat anak-anak. Tapi meskipun begitu, si Pilo mau tetap sungguh-sungguh mengerjakannya. Dia terus gali, gali, dan gali. Meskipun capek, dia tetap gali terus. Sampai akhirnya dasar yang dibuat Pilo pun hampir selesai. Lega rasanya. Akhirnya dasar atau fondasi yang aku buat hampir selesai. Tapi dia melihat Hugo. Wah, ternyata Hugo sudah hampir selesai membangun rumah. Aku masih dasarnya saja. Nah, ketika dia sedang melihat itu anak-anak, datang orang lain. Orang lain itu melihat pekerjaan mereka berdua. Ketika dia melihat pekerjaan Hugo, wah, ternyata orang itu memuji pekerjaan Hugo. Wah, hebat sekali kamu Hugo. Kamu hebat, cepat kamu membangun rumah. Keren gitu ya. Sedangkan ternyata Pilo malah dipandang remeh. Pilo seperti diejek, tapi Pilo tetap sabar. Dia tahu apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan petunjuk membangun rumah. Dan dia tetap mengerjakan. Orang itu pergi, mereka kemudian kembali bekerja masing-masing. Singkat cerita, rumah Hugo pun sudah jadi anak-anak. Dia melihat, wah, ada keretakan sedikit. Dia segera tutupin itu supaya tidak nampak orang lain. Wah, ketika dia pasang pintu, dia melihat ada keretakan. Dia tutupi dengan pot bunga. Sedangkan Pilo menyusun. Wah, Pilo membangun rumah lebih lama ya daripada Hugo. Tapi dia tetap sungguh-sungguh mengerjakan itu dengan setia. Nah, setelah itu ketika Hugo sedang bersantai-santai, Hugo melihat pekerjaan Pilo. Dia mulai mengejek Pilo. Oh Pilo, kamu lama banget sih mengerjain rumahnya. Lihat nih aku udah cepet selesainya. Aku udah bisa bersantai-santai sambil minum-minum gitu kan. Wah, kamu lama, gak usah lah pakai buku petunjuk itu. Mendingan kamu belajar dari aku, kata si Hugo kepada Pilo seperti itu. Tapi Pilo tetap tenang. Dia tetap mengikuti petunjuk yang sudah dia pelajari. Dia tahu bahwa petunjuk yang sudah dia pelajari itu adalah petunjuk yang benar. Dia tidak tergoda untuk ingin cepat selesai. Dia menikmati proses demi prosesnya. Sampai akhirnya anak-anak, si Hugo ketiduran dan Pilo selesai deh membangun rumah. Dia merasa puas dengan apa yang sudah dia kerjakan. Meskipun rumah Pilo lebih lama dibangun, tapi Pilo merasa puas karena dia sudah melakukan sesuai dengan petunjuk yang benar. Dan dia pun masuk ke rumah untuk beristirahat anak-anak. Nah, ketika itu anak-anak malam datang. Tiba-tiba ada suara petir. Ada suara guruh. Wah, tanda hujan turun ya anak-anak. Dan pada waktu itu benar anak-anak, hujan turun. Nah,
Pilo udah masuk ke dalam rumah. Hugo yang tadi masih bersantai di atas, dia melihat, waduh, kayaknya ini mau hujan, gawat nih. Dia lihat ke bawah, wah, ternyata Pilo sudah masuk ke dalam rumah, dia sudah tutup jendela. Wah, Hugo cepet-cepet turun dan masuk ke dalam rumah. Wah, hujan semakin deras anak-anak. Hujan semakin deras dan terjadi banjir anak-anak. Air semakin tinggi dan menggenangi tanah. Wah, apa yang terjadi ya dengan rumah Hugo dan Pilo? Kira-kira rumah mereka aman nggak ya? Rumah siapakah yang tetap kuat ketika ada banjir datang? Wah, ternyata anak-anak, rumah Hugo mulai retak-retak. Wah, retaknya semakin banyak. Wah, airnya semakin tinggi, menggerus tanah yang menjadi dasar bangunan si Hugo. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah Hugo roboh anak-anak. Rumah Hugo hancur, rusak. Wah, sudah selesai. Rumah Hugo tidak berbentuk lagi. Sedangkan rumah Pilo aman. Kenapa bisa aman? Betul sekali, karena Pilo sudah membangun di atas fondasi yang kuat, yaitu batu. Nah, di dalam cerita yang sudah Lose sampaikan hari ini, kita belajar ya anak-anak, ternyata penting sekali memiliki dasar yang kuat ketika membangun sebuah rumah. Nah, rumah itu seperti halnya dengan kehidupan setiap orang percaya. Dan dasar yang kuat atau fondasi yang kuat itu seperti iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ternyata untuk memiliki fondasi yang kuat atau iman yang kuat itu tidak cukup hanya dengan mendengarkan firman Tuhan saja. Datang ke gereja, dengerin firman Tuhan, tidak cukup hanya dengan itu anak-anak. Yang terpenting, kata Tuhan Yesus, adalah melakukan firman Tuhan. Jadi, datang ke gereja, mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu adalah fondasi yang kuat bagi setiap orang percaya. Orang percaya harus memiliki iman yang kuat. Karena apa? Ketika ada masalah, ada banyak persoalan, ada banyak hal yang akan merintangi kehidupan, kita tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah melihat cerita. Dan dari cerita itu kita belajar ya anak-anak, betapa pentingnya memiliki fondasi yang kuat ketika mendirikan rumah. Rumah itu umpama kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan dasar yang kuat itu seperti iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan mau setiap kita, orang percaya, anak-anak Tuhan, memiliki fondasi iman yang kuat. Fondasi iman yang kuat itu percaya kepada Tuhan. Percaya itu tidak cukup hanya dengan mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi Tuhan mau kita mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk membuat kita memiliki iman yang semakin hari semakin bertumbuh, kita harus senantiasa senang, suka untuk belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan setiap hari, bertanya kepada Lause, bertanya kepada orang tua tentang apa yang Tuhan inginkan di dalam firman-Nya. Firman Tuhan itu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita untuk melakukan hal yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga memberitahu kepada kita, kalau kita ingin memiliki iman yang bertumbuh, kita juga harus rajin berdoa anak-anak. Berdoa berarti kita berbicara kepada Tuhan. Berdoa kita bisa bersyukur, kita bisa memohon, meminta ampun, dan banyak hal. Tuhan mau kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita melawan rasa bosan. Ketika kita mau belajar firman Tuhan, kita lawan rasa bosan. Ketika kita sudah mulai malas untuk berdoa, kita lawan rasa malas itu. Nah, ketika kita mau lakukan itu, iman kita akan semakin bertumbuh.
iman kita akan semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, ada kesukaran datang, ada ketakutan datang, ada badai persoalan datang, ada godaan yang untuk melakukan perbuatan dosa datang, kita bisa melewatinya dengan sesuai apa petunjuk firman Tuhan, anak-anak. Ketika misalkan ada godaan untuk mencontek, ketika ada godaan untuk bermain game terus, ketika ada godaan untuk malas belajar, malas membaca firman Tuhan, malas untuk bersekolah minggu, kita bisa menolak karena kita memiliki dasar iman yang kuat. Dasar itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, ketika misalkan kita melihat ada orang yang menyakiti kita, kita tidak membenci, berarti kita menjadi pelaku firman Tuhan, anak-anak. Kita mau memaafkan orang, berarti kita memiliki dasar iman yang kokoh. Karena kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita juga menjadi pelaku-pelakunya. Cerita firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan dua orang yang bijaksana dan tidak bijaksana. Orang yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Orang yang bijaksana ketika ada badai persoalan kehidupan, ada masalah datang, ketakutan, kekhawatiran, dia tidak tergoyahkan. Dia bisa melewati itu dengan percayanya sama Tuhan Yesus. Dia bisa menang melewati itu semuanya. Imannya kokoh, kuat, rumahnya kuat, tidak hancur, tidak roboh, ya. Tapi kalau misalkan tadi kita lihat orang yang kedua, kita lihat orang yang tidak bijaksana, dia tidak memiliki iman yang kuat. Dia tidak memiliki dasar yang kuat di dalam membangun rumahnya. Sehingga ketika ada masalah datang, ada godaan datang, ikut, dan kehidupannya menjadi hancur, roboh seperti rumah yang tadi sudah kita pelajari. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingatkan kepada kita. Firman Tuhan menjadi petunjuk kehidupan bagi setiap kita, anak-anaknya. Untuk itu, mari kita terus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita tidak hanya menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang rajin datang ke gereja, rajin beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Mari jangan lakukan seperti itu. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dengar firman Tuhan, dan taati firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semuanya dimampukan untuk melakukan itu semuanya. Kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan senantiasa tolong dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Kami hanya menjadi pendengar saja. Kami saat ini mau belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Agar hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Agar hidup kami senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami lemah untuk melakukan itu. Tapi kami bersyukur ada Roh Kudus Tuhan yang akan senantiasa menolong kami, memampukan kami setiap waktu. Tolong kami Tuhan, dan kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bye-bye anak-anak, Tuhan memberkati.